Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Wiwitan Satrisna. Saya guru produktif OTKP di SMK Perbankan Nasional. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang mengelola surat dan dokumen. Dengan kompetensi dasar, menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar, dan melakukan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Silakan simak penjelasannya. Mengelola surat atau dokumen. Kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Yang kedua, melakukan prosedur pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Mengenal surat. Mengenal surat terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian surat. Yang kedua, fungsi surat. Yang ketiga, jenis-jenis surat. Pengertian surat. Surat adalah media komunikasi tertulis yang sering digunakan dalam suatu organisasi perusahaan. Surat merupakan salah satu media komunikasi administrasi sesama pegawai, baik secara individu maupun pihak luar perusahaan yang dilakukan dengan cara timbal balik. Jadi intinya adalah surat merupakan suatu media komunikasi tertulis yang dapat digunakan untuk melakukan hubungan kerjasama antara perorangan ataupun organisasi dan perusahaan. Fungsi surat. Fungsi surat ada 4. Yang pertama, surat mewakili tertulis perusahaan atau unit usaha. Kenapa disebut dengan surat merupakan mewakili tertulis perusahaan atau unit usaha? Surat merupakan media komunikasi untuk menyampaikan hal berupa tulisan. Yang kedua, merupakan media sebagai alat bukti. Jadi surat merupakan, kenapa disebut dengan surat merupakan media sebagai alat bukti? Alat bukti tertulis atau sebagai arsip, ya. Arsip bukti tertulis. Jenis-jenis surat. Jenis surat terbagi menjadi 3. Surat pribadi. Surat pribadi merupakan surat yang bersifat setengah resmi. Contoh dari surat pribadi itu sendiri, misalkan surat yang diperuntukkan untuk orang tua, ya, atau surat yang kedua yang diperuntukkan untuk teman sejawat. Itu termasuk contoh-contoh dari surat pribadi. Yang kedua yaitu surat niaga. Dari contoh-contoh surat niaga, yaitu surat yang dibuat oleh badan usaha atau perusahaan untuk kepentingan niaga. Contohnya surat pesanan, ya, surat pesanan yang dibuat oleh suatu perusahaan, ya, atau dengan surat yang kedua, contoh dari surat niaga yaitu surat klaim, ya. Yang ketiga dari surat niaga contohnya yaitu surat penawaran, ya. Itu dari contoh-contoh dari surat niaga, ya. Surat dinas. Apa yang maksud dengan surat dinas? Surat dinas yang dibuat instansi pemerintah yang isinya menyangkut kedinasan. Ya, surat-surat yang dibuat oleh dinas. Tentunya kalau surat dinas itu merupakan termasuk dengan surat resmi. Ya, surat resmi. Contoh dari surat resmi itu adalah surat yang mempunyai stempel dari instansi tersebut atau dari pembuat dari instansi tersebut. Kop surat, nah itu termasuk dengan surat dinas, ya, itu contoh-contohnya. Jadi harus ada stempel atau kop surat yang resmi.
Yang ke B, menurut jangkauannya. Jadi surat itu ada surat intern dan surat ekstern. Apa yang maksud dengan surat intern? Surat intern itu surat yang dibuat dalam satu instansi ke satu instansi itu juga. Contohnya satu perusahaan membuat surat di satu perusahaan itu saja. Ya, itu termasuk dengan surat intern. Contohnya surat tugas, ya. Seorang direktur membuat surat tugas kepada bawahannya, yaitu surat intern, itu termasuk contohnya. Nah, kalau surat ekstern, yaitu surat ekstern itu termasuk dengan surat untuk di luar, yaitu surat misalkan kerjasama, ya, dari satu perusahaan ke perusahaan lain, itu termasuk contoh surat ekstern, ya. Surat penawaran barang itu juga termasuk surat ekstern. Surat pesanan barang itu juga termasuk surat ekstern, ya. Berikutnya, pengurusan surat masuk. Nah, dalam pengurusan surat masuk itu ada surat masuk dan surat keluar. Ibu sudah menjelaskan, yaitu untuk bentuk surat masuk dan surat keluar dibedakan itu dari kop suratnya. Nah, contohnya pengertian surat masuk dan keluar. Surat masuk adalah surat-surat yang diterima suatu organisasi atau perusahaan berasal dari seseorang dari suatu organisasi. Ya, contohnya dari surat-surat masuk itu surat pesanan, surat penawaran, surat kerjasama, ya, dari perusahaan lain ke perusahaan kita. Itu jadi contoh-contoh surat masuk, ya. Yang kedua, surat keluar. Penjelasan dari surat-surat keluar itu surat yang dikeluarkan atau dibuat dari organisasi atau perusahaan untuk dikirimkan kepada pihak lain, baik perseorangan maupun kelompok. Ya, contoh surat keluar yaitu dari perusahaan kita membuat surat untuk dikirimkan ke perusahaan lain. Mungkin hampir sama contohnya, seperti misalkan pesanan. Nah, itu termasuk dari surat keluar, ya, dari perusahaan kita, ya. Itu termasuk dari contoh-contoh surat keluar. Kerjasama bisnis dengan perusahaan lain, ya, contoh dari surat keluar. Nah, berikut adalah penjelasan atau contoh soal dari surat keluar. Misalkan, Anda adalah seorang sekretaris pada perusahaan properti yaitu PT Bumi Citra Permai yang beralamat di Gedung Millennium Group Jalan Keramat Raya. Nah, info bumiCitrapermai.com. Pimpinan Anda adalah Bapak Anggito Pambudi MSc, menjabat sebagai manajer pemasaran. Nah, kalian di sini dari contoh soal ini, kalian disuruh buat contoh surat keluar. Oke, berikut adalah contoh surat keluar dari PT Bumi Citra Permai yang kalian bisa pelajari dan kalian bisa nanti latihan lebih lanjut. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube SMK Perbankan Nasional Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.